tes. 1, 2, 3, tes. Oke, masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kayaknya kepotong dari simbol-simbol flowchart-nya. Nah, oke, ini yang kemarin saya sampai dengan page connector atau penghubung bagian-bagian flowchart yang berada dalam pada halaman berbeda. Nah, nanti otomatis kalian mohon dipahami simbol-simbol flowchart-nya dan fungsinya. Ya, simbolnya apa, namanya apa, fungsinya apa. Ini kan kayak seperti ini. Ada simbol terminator, flowline, preparation, proses, input, output, dan fungsinya. Dan ini adalah simbol-simbol flowchart-nya. Ya. Sama ini ada sub program, decision, on page connector, off page connector, penghubung bagian lain sebagainya. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah pembuatan flowchart. Nah, otomatis kan dari awal juga kan sebelum membuat sebuah aplikasi terus membuat sebuah dulu yang namanya flowchart-nya dulu. Nah, flowchart ini tidak ada kaidah yang baku. Yang pertama, aturannya itu dalam pembuatannya. Flowchart itu gambaran hasil analisa suatu masalah. Jadi ada gambarannya. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman yang lain. Intinya, sebenarnya kalau dalam pembuatan flowchart itu harus ada input, proses, dan output. Itu 3. Ya. Jadi yang kalian pahami adalah secara garis besarnya dalam pembuatan flowchart itu ada 3. Input, proses, dan output. Ya. Pak, simbolnya seperti apa yang tadi ini ada? Ya kan, yang sebelumnya dijelaskan. Sorry. Nah, pembuatan flowchart bagaimana cara pembuatan flowchart ya? Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Ya, hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end atau dia. Ya. Nah, ini dia ya pembuatan flowchart yang pertama tadi ya, hindari pengulangan. Yang kedua, jalan proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah arahannya. Sebab flowchart diawali dengan mulai titik start dan diakhiri dengan end. Oke, Pak, contohnya seperti apa ini contohnya? Nah, ini contoh flowchart prop counter. Terus di sini ada order and burger standar proses. Jadi ini pada dasarnya adalah pemesanan ya, makanan sih sebenarnya gitu kan. Jadi dia datang ke counter, dari counter dia order burger. Terus setelah order burger dia milih apa lagi nih? Ya di sini ada decision pemilihan. Dia mau order fries atau order drink buat minum. Kalau misalkan butuh ini berarti ngorder ke sini, lanjut ke sini ke bawah ya. Artinya di sini ada pemilihan milih atau enggak nih. Ya. Kalau udah milih, kalau enggak ya dilanjut ke bawah. Saya butuh drink, kalau misalnya butuh drink berarti dia lanjut ke samping. Pemilihan drink lalu ke bawah ke samping. Kasir artinya pembayaran ke kasir. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kalian ke apa beli ke semacam makanan gitu ya, ke McD ataupun ke CFC, ya itu biasanya kan kita datang ke counter, terus udah kalau datang ke counter itu biasanya kita milih menu tuh makanan apa yang mau kita pesan. Setelah makanan yang kita pesan apakah minuman dibutuhkan enggak ya? Kalau misalkan enggak ya enggak. Kalau misalkan dibutuhkan ya dipilih gitu kan. Lalu setelah keluar sudah pemilihan menunya dan sebagainya, lalu pembayaran ke kasir sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Ya. Nah, nanti di sini keluar nih ya pemilihan atau dengan kata lain decision ya. Nah, ini order kalau enggak ya ke bawah langsung. Kalau misalkan order berarti ke sini dulu. Ya, order, kalau order langsung ke bawah set. Nah, ke bawah lagi seperti ini. Ini contoh flowchart-nya. Ini adalah contoh flowchart pada saat pemesanan makanan. Ya. Yang keduanya adalah, nah ini dia contoh dua itu flowchart untuk menentukan bilangan. Nah ini dia
otomatis pembuatan star, input bilangan. Nah, kok Pak bentuknya jajaran genjang sih? Kenapa nggak kotak? Oke, baik lagi ke aturan tadi, fungsi simbol-simbol ya, fungsi jajaran genjang untuk apa, kotak untuk apa, ya. Sama yang kedua, Kak, apakah sisa dari nilai sama ini ada untuk menentukan nilai tersebut ganjil atau genap, ya. Artinya jika kita inputkan nilai, dia dikatakan sebagai bilangan genap atau bilangan ganjil. Pak, loh kok ini kenapa ada jajaran genjang yang di bawah? Kan ingat aturan ini, antara input dan output itu simbolnya seperti apa. Ya, itu. Oke. Nah, ini flowchart yang harus kalian pahami. Kalau memang ada yang belum paham, boleh tanyakan ke saya di komentar. Nah, ini dia. Buatlah, oke, berarti sekarang adalah kalian membuat sebuah algoritma. Ini dia. Buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan masukan berupa jari-jari. Ya, bisa dibayangkan? Buatlah flowchart dari algoritma pada nomor 1. Nih, algoritmanya seperti apa? Flowchartnya. Buatlah algoritma untuk mencetak bilangan di antara dua bilangan masuk apakah sama ataukah lebih besar salah satunya dan tampilkan hasilnya. Buat flowchart dari algoritma nomor 3. Nah, ini soalnya. Buatlah sebuah algoritmanya. Buatlah ini flowchartnya. Nah, ini dia. Buat algoritma untuk mencetak bilangan di antara dua, ya, dan satunya tampilkan hasilnya buat flowchart dari algoritma pada nomor 3. Pak, maksudnya ini seperti apa? Lihat seperti ini. Ini adalah contoh flowchart-nya. Ya. Jadi, soal ini buat algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Berarti kamu buat rumus dulu tuh. Buat rumus untuk menghitung luas dan keliling. Lalu kalian buat flowchart-nya. Seperti apa? Lalu yang di sini, buatlah algoritma untuk mencetak bilangan di antara dua bilangan masukan. Apakah sama atau lebih besar salah satunya dan tampilkan hasilnya. Sip. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya tunggu tugasnya kalian.